Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para dosen, asisten, dan tim penilai andal. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Teknik Lingkungan, kelas 01, akan mempresentasikan tugas besar kami mengenai kerangka acuan andal, rencana pembangunan pusat pengolahan limbah B3 di kawasan industri terpadu Kabupaten Batang. Kelompok kami terdiri dari saya, Farfatia Darmawan, Muhammad Ghaffari, Jessica Dorothea Rastandi, dan Filia Reski Fajri. Next. Outline dari pemaparan kami pada hari ini adalah sebagai berikut, tertera pada slide. Next. Selanjutnya merupakan latar belakang dari pembangunan pusat pengolahan limbah B3 di kawasan industri terpadu Kabupaten Batang. Pada Kabupaten Batang, saat ini sedang terjadi pembangunan kawasan industri terpadu Kabupaten Batang atau biasa disingkat KITB. KITB merupakan salah satu proyek strategis nasional dalam rangka memajukan bidang industri dengan mengedepankan kawasan Batang yang ada di pesisir utara Pulau Jawa. Berlokasi pada Jalan Tol Semarang-Batang KM 371, Ketanggan, Grising, Batang, Jawa Tengah, dengan luas area sebesar 4.300 hektar, dan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan regional, menyerap tenaga kerja nasional dan regional, serta meningkatkan pendapatan asli daerah untuk dimanfaatkan bagi masyarakat. Next. Kawasan industri yang direncanakan sebagai wilayah industri skala nasional dan mendatangkan investor internasional akan memicu banyaknya aktivitas yang memproduksi limbah, sehingga dalam mendukung keberlangsungan lingkungan, perlu ada pusat pengolahan limbah, khususnya limbah B3. Proyek yang kami laksanakan dengan nama perusahaan PT Pengolahan Limbah B3 Kabupaten Batang, PLIKB, berlokasi pada Komplek Industri Terpadu Batang, Kedaung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan luas area sebesar 1,83 hektar, dengan tujuan untuk mengurangi dan atau menghilangkan zat atau material berbahaya dan atau beracun dengan mengubah karakteristik biologis dan atau kimia limbah sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan berkurang atau hilang. Maka dari itu, kami memutuskan untuk mengangkat pembangunan pusat pengolahan limbah B3 di kawasan industri terpadu Kabupaten Batang untuk tugas besar kami. Next. Selanjutnya, mengapa proyek ini wajib AMDAL? Proyek pembangunan pusat pengolahan limbah B3 di kawasan industri terpadu Kabupaten Batang ini perlu AMDAL. Mengacu pada beberapa peraturan yang berlaku, salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengolahan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Pembangunan pusat pengolahan limbah B3 tentu sangat berdampak pada lingkungan, mengingat tujuan pembangunannya yang telah disebutkan sebelumnya. PLI B3 ini memberikan dampak yang cukup besar pada lingkungan, baik pada manusia dan lingkungan hidup selaras lainnya, dan mengakibatkan proyek ini termasuk jenis kegiatan dan atau usaha yang memerlukan AMDAL. Next. Selanjutnya mengenai pelingkupan, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Batang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2020. Pada peraturan daerah tersebut tertulis bahwa setiap kegiatan di industri diizinkan dengan syarat tertentu, termasuk memiliki unit pengolahan limbah. Pembangunan PLI B3 di kawasan industri Kabupaten Batang ini akan bekerja sama dengan perusahaan industri setempat untuk menyalurkan limbah B3 yang telah dipilah ke PLIKB, yang nantinya PLIKB akan melakukan pengolahan limbah B3 yang tidak dapat diolah oleh perusahaan industri tersebut. Kemudian untuk lahan dan lokasi, lokasi tersebut dipilih karena jauh dari area pemukiman dan strategis, karena dekat dengan IPAL, IPAM, dan TPST Kabupaten Batang. Next. Berikut merupakan jadwal pelaksanaan kegiatan proyek kami dari tahapan prakonstruksi, konstruksi, operasional, dan juga pasca operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi zona lingkungan. Proyek ini akan berlokasi di kawasan industri terpadu Kabupaten Batang di wilayah pesisir pantai utara Pulau Jawa, yang awalnya didominasi oleh hutan hijau. Kemudian akan dilakukan pembukaan lahan menjadi tanah lapang untuk kebutuhan pembangunan kawasan industri terpadu.
Lokasi rencana pusat pengolahan berada di sebelah barat kawasan industri bersebelahan dengan IPAL, IPAM, dan juga TPST untuk kawasan tersebut. Kemudian, suhu di lokasi sekitar 25 hingga 31 derajat Celcius dengan iklim hangat dan sedang. Kondisi jenis tanah yang dominan adalah regosol dengan persentase pasir cukup banyak. Kemudian, kerentanan terhadap fenomena gerakan tanahnya rendah karena lokasinya ada di wilayah bawah atau pesisir. Berdasarkan kondisi tersebut, maka wilayah ini cenderung aman, terutama dari fenomena gerakan tanah. Selanjutnya, untuk komponen biologi, Kabupaten Batang memiliki flora resmi, yaitu nangka atau pohon nangka. Berbagai olahannya menjadi makanan khas Kabupaten Batang seperti keripik nangka dan sego megono. Selain flora, Kabupaten Batang juga memiliki fauna resmi, yaitu lebah madu. Kegiatan ketiga, komponen lingkungan sosial dan juga ekonomi budaya. Penduduk Kabupaten Batang pada tahun 2021 adalah 810.393 jiwa dengan jenjang pendidikan formal yang wajib adalah SD, SMP, dan SMA atau sederajat. Jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 99,56% sebagai agama yang dominan, tetapi selain itu terdapat juga penduduk dengan agama Katolik, Protestan, Buddha, Konghucu, dan juga agama Hindu. Fasilitas peribadatan di Kabupaten Batang belum menyeluruh, hanya terdapat gereja, kuil, dan juga pura. Next, untuk komponen kesehatan masyarakat di kabupaten cukup lengkap karena telah memiliki beberapa sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik, dan juga apotek. Untuk komponen lalu lintas, masih terdapat beberapa permasalahan. Di antaranya adalah kemacetan lalu lintas, jalan rusak atau tidak terawat, terutama di daerah sekitar proyek, transportasi umum yang terbatas, dan juga kurangnya penegakan hukum dalam berlalu lintas. Permasalahan-permasalahan ini menjadi penyebab kemacetan dan juga kecelakaan di Kabupaten Batang. Komponen yang terakhir, yaitu kegiatan lain di sekitar lokasi. Sebagai sebuah kawasan industri, KITB dirancang untuk menjadi pusat kegiatan produksi dan juga distribusi barang dan jasa di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Oleh karena itu, kegiatan yang terjadi dalam kompleks ini terkait erat dengan urusan produksi, pengiriman, dan juga pengelolaan barang ataupun jasa. Next. Berikut merupakan rencana kegiatan proyek yang dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan juga pasca operasi. Setiap tahap kegiatan kemudian dilakukan identifikasi dampak dari setiap komponen lingkungan. Next. Berikut merupakan hasil identifikasi dampak tersebut. Di bagian atas terdapat nomor mulai dari 1 hingga sekian yang menandakan tahap kegiatan yang sebelumnya sudah dipaparkan. Kemudian terdapat juga beberapa komponen di sebelah kiri. Terdapat kode TP yang berarti tidak penting dan juga P yang berarti penting. Kemudian terdapat juga lambang positif dan negatif. Lambang TP, P, dan juga positif negatif menunjukkan hubungannya antara komponen dan juga rencana kegiatan. Apakah hal tersebut berdampak positif ataupun negatif terhadap komponen terkait. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah evaluasi dampak penting setelah dilakukan identifikasi dampak lingkungan. Langkah berikutnya adalah menentukan dampak penting hipotetik atau DPH. DPH memiliki tujuan untuk mengeliminasi dampak yang tidak penting atau tidak relevan. Terdapat 7 kriteria penilaian berdasarkan UU 32 tahun 2009 pasal 22. Penilaian dampak penting dilakukan dengan skala min 3 hingga 3 lalu dijumlahkan. Dampak akan diklasifikasikan menjadi dampak penting negatif jika akumulasi nilai kurang dari negatif 5 dan menjadi dampak penting positif jika akumulasi nilai lebih dari positif 5. Next. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, didapatkan prioritas dampak potensial hipotetik, yaitu kebisingan, kualitas udara, kualitas air, flora dan fauna, kesempatan kerja dan berusaha, perekonomian lokal, risiko kepadatan dan kecelakaan lalu lintas, ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Next. Terdapat beberapa alasan terpilihnya dampak ke dalam prioritas dampak potensial hipotetik, yaitu pertama adalah kebisingan, adanya penggunaan kendaraan besar, aktivitas tanah, serta pembangunan fasilitas pengolahan pada saat masa konstruksi dapat menyebabkan dan mengganggu masyarakat yang dilalui atau melalui aktivitas proyek. Untuk kualitas udara, kegiatan konstruksi, operasi, serta pasca operasi menghasilkan polutan seperti debu dan gas. Selain itu, terdapat kemungkinan dihasilkan bau dari proses pengolahan limbah B3. Untuk kualitas air, proses pengoperasian limbah B3 akan menghasilkan limbah cair yang akan dibuang melalui badan air. Untuk flora dan fauna, pembangunan proyek yang berada di hutan dapat mengganggu keberadaan flora dan fauna, sehingga pentingnya untuk memperhatikan batas wilayah.
Next. Selanjutnya adalah kesempatan bekerja dan berusaha. Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 memiliki dampak terhadap sektor ekonomi. Terbukanya lapangan pekerjaan baru dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar pembangunan proyek. Untuk perekonomian lokal, terbukanya lapangan pekerjaan akan menguntungkan masyarakat sekitar dan meningkatkan perekonomian lokal. Untuk resiko kepadatan dan kecelakaan lalu lintas, penggunaan alat mobilisasi yang besar pada saat prakonstruksi dan konstruksi akan meningkatkan kepadatan lalu lintas. Selain itu, muatan yang dibawa oleh kendaraan harus diperhatikan agar tidak melebihi kapasitas kendaraan untuk meminimalisasi kecelakaan. Yang terakhir adalah ISPA. Polutan yang dihasilkan saat konstruksi berupa debu dan gas dapat menurunkan kualitas udara ambien dan membahayakan masyarakat sekitar jika terpapar dalam jangka waktu yang lama. Perlunya memantau kualitas udara agar tetap memenuhi baku mutu lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya merupakan aspek terkait wilayah studi. Batas wilayah studi perlu ditentukan supaya studi yang dilakukan tidak terlalu luas maupun tidak terlalu kecil sesuai dengan cakupan yang telah disepakati dan hasilnya lebih to the point. Batas-batas studi adalah batas kegiatan, yaitu batas kegiatan proyek itu sendiri, yaitu pembangunan pusat pengolahan limbah B3 yang telah ada batasnya. Kemudian ada batas ekologi, yang dipertimbangkan adalah keragaman hayati dari sisi darat maupun pesisir karena posisinya ada di sebelah utara pesisir pantai Pulau Jawa. Kemudian ada batas administratif yang mengikuti kepada batas administrasi dari kawasan industri terpadu Kabupaten Batang. Sedangkan batas sosial lebih ditekankan kepada pengambilan contoh dari beberapa desa atau pemukiman terdekat supaya nantinya batas sosial ini dapat merepresentasikan keadaan sosial yang terdampak akibat pembangunan proyek pusat pengolahan limbah B3 untuk KITB ini. Kemudian dari batas-batas studi tersebut tersusunlah batas dalam bentuk peta, yaitu peta batas wilayah studi yang disusun berdasarkan batas-batas studi yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan waktu studi serta kegiatan hipotetik yang direncanakan akan terjadi dari proses sebelum konstruksi hingga pasca operasional dengan penilaian-penilaian yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk melakukan studi pada batas wilayah studi tersebut, prioritas dampak penting hipotetik perlu ditindaklanjuti secara terperinci terkait metode pengumpulan dan analisis data dalam rangka menunjang telahan hasil studi. Data-data yang digunakan dalam studi keandal PIB3 KITB ini mengedepankan kombinasi dari analisis kuantitatif dan kualitatif, data primer dan sekunder, hingga analisa dan telahan yang bersifat kausatif atau sebab akibat, proyeksi dampak, serta dampaknya secara langsung kepada sosial kemasyarakatan. Hal ini memberikan sudut pandang untuk memberikan sudut pandang lebih dari berbagai sisi sehingga dapat disimpulkan dengan baik dan to the point. Kemudian tools dan teknik yang dapat digunakan sebagai contoh untuk pemantauan kualitas lingkungan pada aspek fisika kimia, seperti contoh adalah kualitas air dan kualitas udara. Terdapat 3 lokasi sampling untuk sampling air sungai dan 3 sampling di reservoir terdekat. Kemudian ada 12 lokasi sampling kebisingan serta 8 lokasi sampling kualitas udara yang telah ditetapkan. Hal ini nantinya harus diukur secara berkala sebagai bentuk dari kelanjutan pengelolaan yang dilanjutkan menjadi pemantauan. Dalam hal ini secara berkala dengan menggunakan alat ukur yang kemudian dapat digunakan secara representatif. Kemudian adalah wawancara dan kuesioner, ini adalah lebih fokus ke aspek sosial kemasyarakatan, bagaimana dampaknya dirasakan oleh masyarakat secara langsung dan memberikan pendapat dan feedback kepada hasil dari proyek ini, apakah terdampak secara negatif maupun positif. Hal ini dapat diambil contohnya seperti peningkatan perekonomian lokal maupun kesempatan bekerja. Pada akhirnya, pembangunan pusat pengolahan limbah B3 yang direncanakan akan dibangun di sisi sebelah barat kawasan industri terpadu Kabupaten Batang, berdekatan dengan area pengolahan air dan air limbah kawasan yang telah tersedia. Dengan harapan dalam area ini dapat terpusat kegiatan pengolahan limbah yang juga didukung dengan adanya TPST. Kegiatan pembangunan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan yang telah ditulis, dengan memerhatikan segala risiko dan aspek dampak lingkungan beserta upaya pengelolaan dan pemantauan dalam prosesnya. Hal-hal tersebut diharapkan dapat menjamin keberlangsungan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip kelayakan lingkungan yang telah disepakati. Berikut merupakan daftar referensi data pustaka yang kami gunakan dalam menyusun kerangka acuan Anda serta presentasi kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.